Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan Pak Lukman ini dan juga Pak Said Didu. Pak Lukman, tadi kita ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Sebenarnya kecurigaan seperti ini tidak hanya timbul dari Pak Said bahwa BUMN telah menjadi mesin ATM gitu ya Pak ya. Nah ini juga terkait erat dengan bahwa banyaknya tim ses yang kemudian menjadi bagian dari BUMN tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Kalau di tim ses tidak ada pejabat BUMN, ya. Karena dia harus pilih kalau dia masuk. Nggak, artinya tim ses yang tahun 2014 Oh, kalau kemudian itu iya, diangkat tapi menjadi sekarang mereka tidak jadi tim ses lagi. BUMN, Ya, sebagian memang ada di komisaris-komisaris gitu ya. Sekarang mereka tidak boleh lagi dalam tim ses kita. Kalau soal BUMN sebagai sapi perahan, saya agak bingung nih. Apa ada yang berani di era seperti sekarang ini untuk ngambil uang BUMN untuk kampanye? Ya, begini. Pertama, sebagai tim kampanye, semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan. Saya mau cerita sedikit bagaimana pertanggungjawaban dana kampanye di tim kampanye. Ya. Itu akan ada audit, ya. Laporan keuangan diaudit. Auditnya bagaimana? Auditnya termasuk mengaudit apa yang terjadi di lapangan. Ya, misalnya begini, dilaporkan kampanye di sebuah tempat hanya habis 100 juta. Padahal di kampanye di tempat itu kita ngundang grup band, ya, semua juga tahu bayar grup band itu berapa, panggungnya berapa, semua orang tahu juga bayarnya itu mahal. Ya, grup band sekarang bisa 150 juta sampai 250 juta. Betul. Ini kan tidak masuk akal. Nah ini termasuk objek audit oleh auditor, ya. Begitu sistem kepemiluan sekarang. Tidak seperti dulu. Seperti dulu itu kan formalitas saja. Tapi karena Undang-Undang Nomor 7 ini kita lakukan perubahan, termasuk kemudian dana kampanye itu diaudit dengan ketat. Jadi kalau ada misalnya sumber-sumber dana yang aneh-aneh masuk, pasti implikasinya berat loh bagi kandidat ya ketika menggunakan dana-dana yang di luar dana-dana yang diperbolehkan oleh aturan kepemiluan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya di era transparansi sekarang ini pejabat-pejabat BUMN ini semua sudah disadap oleh KPK, benar nggak Pak Said Didu? Ya, nggak bisa lagi. Ya, kita ini sudah seperti di dalam akuarium. Ya. Apapun kelakuan kita yang menyimpang, itu pasti ketahuan deh sama KPK, jangan coba-coba gitu. Pasti ketahuan deh sama KPK. Baik. Ya? Jadi jangan coba-coba gitu untuk melibatkan berbagai macam potensi-potensi yang dilarang itu untuk pemenangan-pemenangan. Pak Said, apakah benar-benar tidak ada celah untuk melakukan ini? Pasti ada. Ini. Ya saya pikir yang ditangkap BUMN itu celah yang dia coba pakai, tapi sebagai Pak Lukman yang dikatakan tadi celah KP itu kalau kalian ditangkap. Ada yang berani juga kan, dua ditangkap akhir ini kan terkait dengan BUMN nih. Nah, itulah buktinya. Itu buktinya. Nah, ini saya bilang tapi ini yang ditangkap itu ada hubungannya dengan kampanye nggak itu? Ya yang amplop itu ada, yang ini ada gitu. Jadi ada. Nah, saya lama dengan Pak Lukman. Ya, siap. Selama sistem politik begini, ini harus diubah. Ini membuat semua orang kelabakan cari uang pada saat mau masuk politik. Ini harus diubah ke depan karena nanti BUMN juga ujungnya akan kena. Nah, saya katakan begini. Ini kan kampanye akhirnya dibikin terselubung karena tidak mungkin lagi dibuka. Nah, inilah yang saya katakan dilakukan oleh kebablasannya Kementerian BUMN. Karena sejak 21 tahun Kementerian BUMN baru kali ini ulang tahun itu dirayakan seluruh Indonesia. Baru kali ini. Selalu hanya nasi tumpeng dulu di kantor, berdoa. Jadi izinkan publik bertanya, itu normal saja. Dan jawablah kenapa seperti ini. Kenapa BUMN harus ulang tahun semua sebelum 17 April. Yang baik yang belum maupun yang sudah. Yang sudah harus diulangi. Kalau menurut Anda siapa yang memerintahkan ini? Surat sesmen BUMN. Dan saya ketemu desain kaos pun harus ACC Ibu Menteri. Jadi ini ada arahan dari atas. Nah, saya nggak tahu menterinya ini paham nggak bahwa itu bisa bermasalah di kemudian hari gitu loh. Nah, itu yang masalah. Masa desain kaos pun menteri yang harus menyetujui, disetujui menteri jam sekian tanggal sekian gitu. Ini terlalu tersistematis. Nah, akhirnya saya bilang, saya akan menyatakan bercanda Pak. Ini
kantor Kementerian BUMN ini kok jadi kantor koordinator relawan nih dalam ujung-ujungnya nanti nih. Jadi nggak mikirkan lagi BUMN, tapi mikirkan acara-acara ulang tahun. Acara ulang tahun yang dirayakan sekaligus. Dan saya ketemu, berangkat saya, bekas anak buah saya dulu. Turun mendarat di bandara, dijemput hampir dekat pintu pesawat dengan rombongan BUMN. Habis itu dikawal mobil ngiung-ngiung. Ini kalian nih pejabat atau apa? Jadi maksud saya ini terjadi kultur yang sangat aneh gitu, sangat aneh di akhirin. Saya tidak kaitkan dengan ini, tapi ini harus dihentikan cara BUMN seperti ini harus dihentikan. Pak Lukman, tanggapan Anda? Iya, kalau soal internal BUMN saya tidak komentari lah ya, karena kalau misalnya Bang Said Didu komentar soal itu wajar lah, beliau kan mantan di BUMN. Tapi saya sepakat dengan Bang Said Didu. Ya. Pejabat BUMN jangan begitu-begitu amat lah. Lihat presidennya aja sederhana. Ya, presidennya aja sederhana. Presiden kalau tidak dalam tugas kepresidenan, biasa dia naik pesawat reguler, ya, pakai mobil Innova, ya, biasa-biasa saja, nggak ada. Saya sendiri sering ketemu Bu Iriana. Kadang saya saya ini kan agak gemuk gitu ya. Kalau naik pesawat tuh nggak bisa lagi di ekonomi, harus di bisnis karena bukan soal kursinya yang kecil gitu kan. Kalau kebetulan satu pesawat ada Ibu Iriana duduknya di belakang di ekonomi, waduh saya jadi nggak enak hati gitu. Wah, saya ini yang bukan apa-apa duduknya bisnis, ini ibu negara kok duduknya di ekonomi. Tapi biasa-biasa saja lah, ya. Toh publik sekarang ini masyarakat kita nggak senang juga yang berbau kemewahan itu ya. Apalagi dia seorang pejabat BUMN misalnya. Gitu Pak Said itu. Pak Said, ini kan kemudian ada temuan yang sudah Anda kumpulkan. Apakah ada rencana untuk melaporkan ini ke Bawaslu? Saya begini, ini tujuan saya adalah memurnikan kembali BUMN, jangan ngurus yang bukan urusannya. Ini tidak terkait dengan Pilpres, tapi ini salah langkah Anda. Karena saya punya data juga, ada beberapa sembako lagi tersimpan di gudang dan mulai keluar. Nah, ini apa-apaan? Kenapa sih kan begini? Pengeluaran CSR itu hanya 3 biasanya. 1, terjadi bencana alam. 2, hari raya, pasar murah. 3, terjadi gejolak ekonomi. Tidak ada pengeluaran sembako menghadapi Pilpres, pemilu, nggak ada. Nah, jangan mengada-adakan, itu pasti orang curiga gitu. Saya sama sekali tidak menyalahkan, tapi Kementerian BUMN inisiatif apa ini? Sembako disebarkan seluruh Indonesia, bukan waktunya. Waktunya itu hanya 3, bencana, pasar murah, terjadi gejolak ekonomi, itu pasar murah kita bilang. Ini Pilpres sama pemilu, keluarkan sembako jutaan. Artinya Anda memang akan melaporkan ini atau tidak? Saya, karena ini belum tentu pelanggaran pemilu. Belum tentu pelanggaran pemilu nih. Oh, kalau sembako pasti pelanggaran pemilu. Oke, kalau itu karena sembako bukan bahan kampanye yang diperbolehkan. Nah, ini saya lagi kan begini, ini barang ini baru mau keluar nih. Nah, list namanya itu bayangkan, itu dirapatkan di Kementerian BUMN loh, menyatakan BUMN ini kebagian di sana. Jadi bukan salah BUMN-nya loh. Jadi dijatakan, umpamanya Sumatera kebagian kamu ini bagian kamu. Saya tidak tahu apa kriterianya sehingga Tasik, Garut, Jawa Barat banyak sekali. Itu dananya dari mana Pak? Dari CSR biasanya. Dari CSR. Nah, CSR itu tujuannya 3 itu. Jadi menurut saya agak susah meyakinkan saya bahwa ini tidak kaitannya. Susah sekali meyakinkan. Saya pikir otak waras saya kalau justru saya melihat memang tidak ada hubungan sama sekali. Ya, karena ya itu tadi jelas bahan kampanye sembako tidak boleh. Tapi kalau misalnya di internal BUMN itu punya kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya misalnya pasar murah, bagi-bagi sembako kepada masyarakat yang miskin misalnya, saya kira itu silakan kebijakan BUMN. Ya. Nah, kemudian ketika ada temuan berupa beras ini, apakah ini merupakan bentuk pelanggaran menurut Anda? Yang tidak boleh adalah di dalam sembako itu nanti ada foto Pak Jokowi, ya sebagai 01, citra diri dan simbol-simbol kampanye itu tidak boleh. Tapi kalau sembako itu capnya adalah cap BUMN, ya silakan saja. Itu kan bukan urusan tim kampanye nasional itu. Jadi temuan Anda, Pak. Saya dapat, jadi WA kepala desa meminta bahwa akan ada pembagian sembako dari ini tanggal berapa, itu udah ada jadwalnya kan, saya udah buka kan jadwalnya semua. Jadi saya minta semua mengawasi ini siapa atau ada kampanye di situ, karena udah ada jadwalnya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Logikanya hanya menyatakan
ini belum tentu pelanggaran pemilu, tapi sangat tidak masuk akal kegiatan ini. Sangat tidak masuk akal kegiatan ini karena di luar konteks yang sebenarnya ulang tahun, tidak ada ulang tahun harus disatukan semua. Terus pembagian sembako bukan pada waktunya. Gitu. Kalau saya menilai ada dua ya. Pertama, sudah dipastikan tidak ada satupun orang yang berani memasukkan simbol-simbol kampanye di dalam sembako itu. Karena ini jelas pelanggaran. Yang membagikan dan yang menerima itu kena pidana 2 tahun penjara. Ya, sudah pasti nggak bisa. Oke, bagus nih penjara. Ya. Terus yang kedua ya, soal sembako ini mau dibagikan kemana, diserahkan kepada siapa, tentu bukan urusan termasuk waktunya tim yang kampanye nasional. termasuk Waktunya bukan urusan tim kampanye nasional ya. Ya, saya katakan ini saya kan tidak pernah menyatakan bahwa ini pasti ini tim kampanye nasional, enggak sama sekali. Karena ini bisa saja inisiatif berlebih dari kementerian ini yang merepotkan TKN gitu loh. Merepotkan karena tidak ada instruksi sama sekali. Ya. Dan yang ketiga, ya saya perlu ingatkan, ini nggak ada implikasinya ke pemilih kok. Kalau dia itu pemilih kita sekarang ini sudah cerdas, ya pemilih sekarang kita ini sudah. Saya ini pengalaman juga lah soal itu. Kapan saya sebagai misalnya anggota DPR, sebagai menteri membagikan program-program sosial, masyarakat menerimanya apa? Ini adalah program pemerintah, gitu loh. Program pemerintah milik kita bersama. Kemudian ditanya, kamu harus milih saya. Oh jangan Pak, ini beda. Ini adalah memang hak kami sebagai warga negara. Kalau misalnya Bapak sebagai caleg, Bapak sebagai menteri walaupun kemudian menjadi caleg, itu lain lagi Pak. Itu pemilih kita seperti itu. Oke, bagus. Pak Said, bagaimana tanggapan Anda? Temuan Anda di masyarakat seperti apa? Apakah benar seperti ini? Contoh Bang ya. Kita pernah punya pimpinan DPR yang punya banyak program sosial. Kita pernah punya mantan-mantan menteri yang caleg-caleg yang punya juga banyak program-program sosial. Mereka bagikan kepada masyarakat. Tapi karena masyarakat sudah cerdas, kapan dia harus memilih, kapan dia harus menerima, itu bagian dari hak dia sebagai warga negara, itu sudah bisa memisahkan. Jadi saya gini, ini teman diskusi dari dulu, jadi akal sehatnya sama lah. Jadi begini, ini menurut saya kelincahan berlebih dari Kementerian BUMN. Bayangkan, membuat kaos cuma begini, Bersatu Indonesia Maju. Itu kan simbol dan foto Jokowi. Jadi ini pasti orang susah, walaupun tidak kampanye gitu kan. Nah, meskipun tidak ada redaksional di sana. Ada. Nah, itu udah dicetak semua. Terus, seluruh BUMN bikin begitu. Terus pada saat pembagian sembako di ini pakai kaos itu, gitu kan. Nah, itu susah sekali menyatakan bahwa ini tidak ada kaitan gitu. Karena ini menurut saya inisiatif berlebih yang bisa membuat repot calon yang ini, kapal mungkin calon juga nggak tahu, TKN juga apa ya, pasti nggak tahu itu di luar koordinasi dia. Nah, ini kebodohan birokrat. Birokrat yang bodoh yang bisa menginikan pemilu gitu. Nah, saya tadi menarik Pak nih. Jadi jadwal seluruh pembagian sembako sudah ada di kami dan kita minta dijaga jangan sampai memang ada kampanye di situ pada saat pembagian itu karena tempatnya udah jelas, jumlahnya jelas, BUMN mana yang melakukan. Udah yakin lah Pak Said Didu. Panwas di tingkat kecamatan itu sekarang kereng-kereng. Waduh, kita ini coba kampanye di bawah deh, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan. Itu pengawas milu kita lebih kereng daripada polisi. Kita sedang kampanye di atas panggung bisa diturunkan itu Panwas. Iya, jadi udah bangga iya, dia bangga ini sebagai Panwas, dia bangga pakai topi, pakai jaket. Ada yang melanggar ketentuan dia tarik itu turun. Begitu. Jadi mudah-mudahan lah ini lebih baik lah. Iya, ini akan menjadi sebuah langkah bersama untuk menjaga bahwa pemilu nanti berjalan dengan bersih. Baik.